Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adina Senjani, NIM 203200032, kelas B dari Teknik Mesin Universitas Dana Batra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah energi baru terbarukan. Kebetulan presentasi yang saya dapatkan tugasnya yaitu terkait bahan bakar minyak dari sampah plastik. Sampah plastik menjadi masalah tersendiri yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Sampah plastik juga tidak ramah lingkungan dan merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca jika penguraian sampah ini dilakukan dengan cara dibakar. Mungkin kita biasa membakar sampah yang kita hasilkan atau mungkin mengolahnya menjadi barang yang bisa dipakai lagi, tetapi kalau mengolah menjadi barang yang bisa terpakai lagi suatu saat pasti juga akan menjadi tidak berguna dan akhirnya menjadi sampah kembali. Oleh karena itu, alangkah baiknya dari sampah plastik yang sudah tidak bisa kita gunakan, kita olah menjadi bahan bakar minyak yang bermanfaat untuk kendaraan atau untuk keperluan kita sehari. Kemudian potensi energinya di Indonesia, dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyebut total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Sisanya adalah besi dan sampah organik lain. Kemudian maka potensi energinya untuk menciptakan energi terbarukan dari sampah plastik di Indonesia sangatlah besar. Kita lihat misalkan kita di Jogja, di Piungan itu di TPA tempat pembuangan akhir sampah di Piungan itu terdapat bergunung-gunung sampah plastik yang apabila itu diolah menjadi energi akan menghasilkan energi yang sangat bermanfaat. Terobosan tadi sekaligus akan memecahkan dua masalah, yaitu masalah sampah yang banyak serta mengganggu dan memecahkan masalah energi fosil yang semakin menipis di serat bumi. Mekanisme produksi energinya, mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif, yaitu dengan metode pirolisis. Pirolisis adalah proses degradasi termal bahan-bahan polimer seperti plastik maupun material organik seperti biomasa dengan pemanasan tanpa melibatkan oksigen di dalamnya. Proses ini umumnya berlangsung pada temperatur antara 500 sampai 800 derajat Celcius. Produk dari pirolisis ini terdiri dari fraksi gas, cairan, dan residu padatan. Tahapan untuk proses pirolisis. Yang pertama, memanaskan plastik pada suhu di atas 400 derajat Celcius atau tadi disebutkan 500 sampai 800 derajat Celcius tergantung dari bahan plastiknya nanti, tanpa menggunakan oksigen. Pada suhu tersebut, plastik akan meleleh dan kemudian berubah menjadi gas. Nah, pada saat proses tersebut, rantai panjang hidrokarbon dari plastik akan terpotong menjadi rantai pendek. Proses selanjutnya adalah pendinginan yang dilakukan pada gas tersebut, sehingga gas tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk sebuah cairan. Nah, cairan inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar, baik berupa bensin maupun bahan bakar diesel. Untuk mendapatkan hasil dan performa yang lebih baik, maka ditambahkan sebuah katalis. Beberapa parameter sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, antara lain suhu, waktu, dan jenis katalisnya yang digunakan. Suhu mungkin tergantung dari jenis plastiknya, akan membutuhkan titik leburnya sendiri antara 500, 400, ataupun 800 derajat Celcius. Waktu juga nanti berpengaruh terhadap jenis bahannya. Mungkin kalau lebih tebal, mungkin dia membutuhkan waktu untuk peluburan lebih tinggi. Kemudian jenis katalis yang ditambahkan pada pembakaran itu juga akan menghasilkan produk atau berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan.
Kemudian yang terakhir adalah proses pemanasan. Jadi ada 2 kali proses pemanasan. Pemanasan yang kedua ini dilakukan untuk membuat apakah minyak mentah ini akan diproses menjadi minyak tanah, menjadi bensin, atau menjadi solar. Proses pemisahan partikel minyak itu dibagi ke dalam 3 slot. Dengan hasil akhirnya dikeluarkan melalui keran yang berjumlah 3 tiap slotnya. Dari sampah plastik yang ditaruh penuh di dalam sebuah tabung reaktor bisa menghasilkan 800 ml atau 0,8 liter bahan bakar minyak sintetis dari sampah plastik. Kemudian performa teknologinya dari sistem pirolisis tadi. Yang pertama kita harus mengetahui sifat termal dari bahan plastik yang akan kita gunakan untuk merubah plastik menjadi minyak. Pengetahuan sifat termal dari berbagai jenis plastik sangat penting dalam proses pembuatan dan daur ulang plastik menjadi minyak. Sifat-sifat termal yang penting adalah yang pertama titik lebur, kemudian yang kedua adalah temperatur transisi, dan yang terakhir adalah temperatur dekomposisi. Misalkan kita ambil contoh jenis bahan PP dengan titik leburnya adalah 168 derajat Celcius, temperatur transisinya adalah 5 derajat Celcius, kemudian temperatur kerja maksimalnya ada di titik 80 derajat Celcius. Atau mungkin kita ambil contoh jenis bahan PET, memiliki titik lebur 250 derajat Celcius dan titik transisinya adalah 70 derajat Celcius dan memiliki temperatur kerja maksimal yaitu 100 derajat Celcius. Sumber dari Budiono tahun 2009. Perbandingan energi yang terkandung dalam plastik dengan sumber-sumber energi lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. Misalkan material polietilen memiliki nilai kalor 46,3 megajoule per kilogram. Kemudian untuk polipropilen memiliki nilai kalor 46,4 megajoule per kilogram. Kita bandingkan dua jenis plastik tadi dengan bahan bakar yang biasa kita gunakan. Misalkan petrol itu mengandung nilai kalor 44,0 megajoule per kilogram. Sedangkan diesel fuel itu memiliki nilai kalor 43,0 megajoule per kilogram. Jadi bisa dibandingkan energi fosil dengan energi dari sampah plastik, dia memiliki nilai kalor yang bersama dan bahkan lebih besar nilai kalor yang ada di sampah plastik. Kemudian penelitian yang dilakukan dengan dua variasi campuran, yaitu dengan persentase minyak dari sampah plastik 20% dan sampah plastik 40%. Penelitian ini menggunakan mesin diesel 1 silinder. Yang unjuk kerja yang diamati dari penelitian tadi yang pertama adalah konsumsi bahan bakarnya, konsumsi bahan bakar spesifik, efisiensi termalnya dari minyak sampah dengan solar. Kita ambil contoh solar murni. Di sini ada tiga parameter. Yang pertama solar murni, yang berikutnya adalah campuran solar dan 20% minyak dari sampah plastik. Yang terakhir, campuran solar dan 40% minyak dari sampah plastik. Jadi ini tiga parameternya, solar murni, 20% minyak sampah plastik, 40% minyak sampah plastik. Kita lihat dayanya, di sini diasumsikan dengan kilowatt. Solar murni dengan beban 5 kg itu memiliki daya 1,3 kilowatt. Sedangkan solar dengan campuran 20% minyak dari plastik, dia memiliki daya 1,3 kilowatt. Sedangkan campuran solar dengan 40% minyak dari sampah plastik, dia memiliki daya 1,3 kilowatt. Jadi bisa disimpulkan dari solar murni dengan dicampur 40% minyak dari sampah plastik itu memiliki daya yang hampir sama. Jadi dayanya hampir sama sehingga bisa dikatakan 40% minyak.
sampah plastik ditambah 60% dari solar itu sama dengan solar murni. Kemudian kita lihat konsumsi bahan bakarnya. Dengan beban 5 kg, solar murni 0,4 kg per jam. 20%, dengan minyak sampah 20% tadi, konsumsi bahan bakarnya di beban 5 kg juga sama, yaitu 0,4 kg per jam. Kemudian di 40% campuran minyak plastik, itu didapat konsumsi bahan bakar 0,3 kg per jam. Jadi bisa disimpulkan hampir sama antara solar murni dengan campuran 40% dari minyak dari bahan bakar plastik tadi. Kemudian dari penelitian-penelitian yang sudah ada bisa didapatkan hasil pada proses konversi sampah plastik menjadi minyak didapatkan hasil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sampah plastik jenis polietilen atau polipropilen dapat diolah dengan proses hydrocracking yang dibantu dengan katalis menjadi hidrokarbon rantai pendek sekelas dengan bensin. Ini adalah memakai metode hydrocracking, bukan memakai metode pirolisis. Kemudian pada proses konversi sampah plastik jenis LDPE dengan thermal cracking tanpa katalis akan menghasilkan minyak yang setara dengan kerosin. Kemudian campuran plastik PE dan PP yang diproses dengan thermal cracking pada temperatur 450 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian dikondensasikan pada temperatur 21 derajat Celcius akan menghasilkan minyak yang memiliki jumlah atom karbon yang setara dengan solar. Kemudian uji unjuk kerja mesin bahan bakar campuran solar dengan minyak dari sampah plastik PVC pada mesin diesel menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, SFC yang lebih rendah, dan efisiensi termal yang lebih tinggi. Kemudian pada proses konversi sampah plastik jenis LDPE dengan thermal cracking dan catalytic cracking akan menghasilkan jumlah minyak yang optimal pada temperatur Celcius dan perbandingan katalis dengan sampah plastik yaitu 1:4. Kemudian potensi aplikasinya di Indonesia. Untuk sarana dan prasarana yang diperlukan juga sangat mudah untuk dibuat di Indonesia. Selain sarana dan prasarana yang sangat memadai di Indonesia, juga banyak memiliki SDM yang unggul dan kompeten untuk melakukan proyek pembangunan pengolahan sampah plastik di minyak. Saya menyimpulkan seperti itu karena dilihat dari berbagai banyak penelitian, memang Indonesia atau peneliti-peneliti Indonesia sudah berhasil merubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang bisa kita gunakan sehari. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.